Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga Pratama. Saat ini saya sedang aktif mengajar di SMP N Hasanuddin Tirtoyudo. Pada kesempatan hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran UTS pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, ketua kelas untuk pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang tidak masuk hari ini, tanggal satu persatu dulu. Ahmad Al-Ghazali ada ya, hadir ya. Khairul Lutfi Anwar, Cinta Cantika Sari, Jengkine Gina Maulana, ada Ervita Pratiwi, Ika Jesi, Laura, Marisa, Media Tantri, Muhammad Lutfi Askana, Muhammad Alvin, Muhammad Rizky, M. Iqbal Alif. Tahu nggak hari ini belajar apa? IPS. Mata pelajarannya IPS. Materinya kegiatan ekonomi, ya, produksi, distribusi dan konsumsi. Masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Masih. Apa pembelajaran kemarin? Tentang motif, tindakan, sama prinsip ekonomi. Masih ingat ya, ada motif-motif ekonomi, ada prinsip ekonomi, ada tindakan-tindakan ekonomi. Nah, yang akan kita bahas pada siang hari ini masih berhubungan dengan hal tersebut, yaitu kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air. Ya, mari kita nyanyi bersama. Semuanya saya mohon untuk berdiri, biar semangat. Ya, mari kita berdiri menyanyikan yang mantap. Lagu kebangsaan itu hari kemerdekaan. 1, 2, 3. Selanjutnya, Pak Angga ingin bertanya, ya, sejauh mana kesiapanmu mengikuti pembelajaran
pada siang hari ini. Yang ingin Bangga tanyakan, apakah LKPD-nya sudah disiapkan? Sudah. Kemarin sudah Bangga share lewat link, sudah di-download semua? Sudah. Sudah di-print? Sudah. Ditunjukkan LKPD-nya? Bawa. Oke, baik, bawa semua. Terus kemudian di handout juga sudah Bangga share lewat link di WA group. Apa sudah di-download? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Oke. Handoutnya ditunjukkan. Baik, terima kasih. Berarti sudah bawa handout semua. Buku paket tentunya sudah kalian bawa setiap hari dibawa. Terima kasih. Terus kemudian berarti sudah bisa kita lanjutkan ya materinya karena sudah lengkap pembelajarannya. Nah, pembelajaran kita seperti yang Pak Angga bilang tadi hari ini tentang kegiatan ekonomi. Submaterinya apa? Produksi, distribusi, sama konsumsi. Kira-kira apa yang akan digunakan tentang ketiga itu? Ya, kita bahas tadi. Nah, tujuan pembelajaran setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan Tuhan sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar orang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya Indonesia secara benar melalui konsep pembelajaran problem based learning dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreatif dalam kelompok. Itu. Selanjutnya, nah ini yang akan kerangkanya, ini yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran. Ya, nanti ada video pembelajaran beranimasi yang akan saya tayangkan di layar. Kemudian ada mengerjakan LKPD kelompok, dilanjutkan dengan presentasi, ya. Kegiatan ini biasanya ya, nanti perwakilan satu kelompok presentasi, terus mengerjakan LKPD individu, terus menarik kesimpulan, kemudian refleksi. Itu ya. Untuk yang pertama, silakan diperhatikan videonya, video beranimasi berikut. Ya. Nah, itu tadi video singkat beranimasinya. Ada sedikit gambaran nggak tentang apa yang kita bahas hari ini? Ya, ada nggak? Ada. Produksi, terus kemudian tadi diceritakan distribusi, kemudian konsumsi. Konsumsinya apa? Ya, ikan itu hadir di meja kalian. Kan gitu. Ya, coba Pak akan jelaskan lagi. Nah,
Ini penjelasan singkat tentang video tadi. Yang gambar sapi itu gambar apa? Nelayan kan? Nelayan apa? Ngapain? Hah? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Apa kelompok 3? Nelayannya apa ini? Menangkap ikan. Yang lain setuju menangkap ikan? Betul. Nah, nelayan gambar itu sedang menangkap ikan. Nah, menangkap ikan merupakan kegiatan produksi karena dia mengambil barang atau mengambil ikan yang ada di alam yang bermanfaat bagi manusia untuk bisa dinikmati kita di rumah. Itu ya kegiatan yang dilakukan oleh nelayan. Terus yang kedua itu kira-kira kegiatan apa? Distribusi, betul. Apa yang dia lakukan? Ada kegiatan kedua. Hah? Ya, menjual ikan. Terus apa? Mengangkut ikan ke pasar. Itu merupakan kegiatan distribusi. Kalau di Pujabi sendiri, orang yang keliling jual ikan bawa sepeda motor itu termasuk kegiatan nomor 2 atau tidak? Termasuk ya. Itu berarti dia sedang melakukan kegiatan distribusi. Kalau nelayan di Pujabi ada nelayan, berarti dia sedang melakukan kegiatan produksi. Distribusinya orang yang keliling jualan ikan. Nah, yang ketiga, ngapain? Kegiatan apa itu? Makan ikan. Berarti kegiatan konsumsi. Pintar? Kegiatan konsumsi. Nah, dari ketiga gambar ini merupakan kegiatan yang masih tradisional. Betul nggak? Berarti yang selama ini ada di Pujabi itu masih tradisional. Nah, yang revolusi industri 4.0 ini gimana? Nah, kegiatan produksinya itu dengan alat-alat yang canggih. Contoh menangkap ikannya kan itu masih manual pakai jaring tangan. Nah, kalau yang sudah canggih itu pakai kapal besar, terus kemudian pakai alat yang canggih, nggak perlu narik jaringnya, ya kan? Jaring sudah bisa tergulung sendiri karena ada dinamo untuk menggulung jaringnya. Pernah lihat nggak yang seperti itu kapal-kapal besar? Ya, yang di laut lepas itu yang besar-besar. Nah, dia sudah melakukan itu. Terus kalau nelayan-nelayan di desa kita, ya, kalau nelayan di desa kita itu kegiatan produksinya mencari ikannya itu kadang dapat kadang enggak, betul enggak? Karena apa? Karena belum memiliki teknologi yang canggih. Kalau di luar sana nelayannya gimana? Pakai GPS, ya enggak? Pakai aplikasi untuk memprediksi cuaca. Kemudian ada lagi sensor untuk mendeteksi keberadaan ikan. Jadi pasti kapal, gitu, ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita terapkan di desa kita, betul nggak? Biar apa kesejahteraan nelayannya meningkat. Itu alat-alat yang seperti itu yang bisa menambah menambah kecepatan kita dalam memproduksi suatu termasuk tadi canggih. Terus yang kedua, yang distribusi itu masih tradisional atau modern? Tradisional. Yang modern gimana? Kalau di sini kan pakai pickup, ya kan? Pakai tikung, wadah ikan itu dikasih es, betul nggak? Kalau yang modern, kamu pernah lihat nggak di pabrik orang itu kalau ngirim ikan gimana? Tidak, belum pernah tahu. Tak kasih tahu. Kalau distribusinya, kalau yang sudah perusahaan besar-besar mungkin ya, atau perusahaan yang sudah besar itu, yang sudah canggih itu pakai full split, ya, mobilnya ada pendinginnya. Paham? Pernah lihat mobil es krim yang bisa? Nah,
kurang lebih seperti itu. Di dalamnya dingin kan? Nah, meskipun tidak dikasih tikung, ya hanya box biasa, tapi di dalamnya sudah dingin. Dingin gimana? Otomatis ikannya lebih awet, tahan lah, tidak cepat busuk. Paham ya? Kalau ikannya lebih awet, otomatis gimana? Ngirimnya juga bisa lebih jauh. Tidak hanya di sekitar kita, itu yang canggih. Gitu. Ya. Kalau kita kan selama ini ada kepanasan, hidungnya bahannya jauh mencair, akhirnya ikannya jadi busuk. Gitu. Itu yang canggih. Terus yang kedua, pada kegiatan produksi dan distribusi yang tadi ya, Pak Agus bilangnya di revolusi industri, ikan itu dalam produksi biasanya langsung kalau dijajur dijual mentah seperti itu atau sudah dikemas di packing yang baik. Mentah kan? Nah, pernah lihat sarden? Pernah lihat sarden kan? Nah, sarden itu. Nah, ikannya ikan apa itu? Nah, semacam kayak ikan lembu yang di kita itu harganya sangat murah kan? Lembu masuk mahal. Murah atau mahal? Nah, iya. Nah, ketika ikan itu dijual dalam kondisi mentah dalam kegiatan produksi ya, dan kembali sedikit dalam kegiatan produksi. Ketika dijual dalam kondisi mentah, harganya murah. Tapi ketika sudah diolah sedikit, diawetkan, ya di dalam kaleng, terus dikasih bumbu sedikit, harganya jauh lebih mahal atau tinggi, betul? Harganya jauh lebih mahal atau tinggi. Ya, biasanya sarden itu isinya cuma tiga ikan kecil-kecil itu loh, atau dua, harganya 15.000, 18.000. Kalau di kita yang lembu itu sudah dapat 3 kilo, betul nggak? Nah, itu ikannya bisa lebih awet, harganya tinggi, ya kan? Dikirimnya bisa sampai kemana-mana, betul nggak? Terus yang ketiga, konsumen dalam membeli, ya, dalam mengonsumsi ikan. Nah, kenapa sarden terus kemudian abon ikan itu laku kenapa? Karena orang sekarang cenderung suka yang praktis. Kalau ikan mentah, kalau di kota-kota kan repot, harus ngolah dulu, harus masak dulu, mungkin nggak seperti di kita, bumbu murah, semuanya murah, ya kan. Kalau di kota kan serba mahal, makanya cenderung konsumen di kota itu lebih milih yang praktis tadi, kayak sarden, terus kemudian abon ikan, olahan jadi seperti itu. Ya, itu perbedaan konsumsi antara di desa dan di kota. Sudah sedikit paham ya? Oke, coba dibuka LKPD-nya. Oke, di situ ada yang halaman kedua itu ada sebuah kasus, ya. Pak Angga minta tolong untuk dikerjakan secara berkelompok. Waktunya cukup menit cukup? Jauh cukup. Ya, cukup ya. Oke, dikerjakan. Bisa. Ya, kegiatan nggak ada yang kita mau produksi Pak. Nah, bagaimana kegiatan itu bisa.
yang tetangga sekitar langsung dilayani oleh Yani gitu ya, langsung ya, apa? Ada teman. Oh iya, bahan dan dijual tetangga sekitar dengan melayani langsung lah ya. Apa orang lainnya karena apa, dia menjual online kalau nggak salah, Pak baca ada diantar oleh kurir kepada aplikasi online ya kan, berarti kan tempat sekitar Yani, tetangga dan tempat sekitar Yani, karena apa, dia menjual secara barang yang diproduksi Yani apa, kegiatan produksi apa yang dilakukan Yani apa, menjual bakso, memproduksi dan menjual bakso. Nah, bagaimana kegiatan distribusinya Yani tadi ya Pak? Bagaimana kegiatan? Sudah dibaca? Oke, sudah? Sudah, baik. LKPD-nya sudah dikerjakan semua? Kelompok 1 gimana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah, oke. Terima kasih. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Kegiatan produksi apakah yang dihasilkan Yani? Memproduksi makanan bakso. Oke. Bagaimana kegiatan distribusi yang dilakukan Yani untuk memasarkan hasil produksinya? Oke, di situ ada poin, ya, ada satu poin, yaitu membuat sistem online. Jadi selain memasarkan di lingkungan sekitarnya, Yani juga memasarkan hasil produksinya, yaitu bakso dengan cara online. Bagus. Yang ketiga, siapa konsumen Yani? Tetangga dan para pembeli lainnya. Sikap apakah yang dapat kita tiru dari Yani? Kerja keras, terus apa tadi? Semangat yang kuat, boleh. Yang ketiga, tidak pernah menyerah. Bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil analisis kasusnya. Oke, yang pertama, kegiatan produksi apa yang dihasilkan oleh Yani? Membuat dan menjual bakso. Ya, berarti dia memproduksi dan mendistribusikan. Nah, bagaimana kegiatan distribusi yang dilakukan oleh Yani untuk memasarkan hasil produksinya? Menjual ke tetangga sekitar rumah. Oke, tadi kalau kelompok 1 dia juga menjual hasil baksonya secara online. Yuk, yang ketiga, siapakah konsumen Yani? Kenapa? Tetangga di sekitar rumah Yani. Yang keempat, sikap apa yang dapat kita tiru dari Yani? Semangat yang kuat dan tidak pernah menyerah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya rasa jawabannya hampir sama semua. Kegiatan produksi apakah yang dihasilkan Yani? Jadi Yani itu memproduksi makanan, yaitu bakso. Oke, yang pertama sudah terjawab. Yang kedua, bagaimana kegiatan distribusi yang dilakukan Yani untuk memasarkan hasil produksinya? Nah, betul sekali yang disampaikan kelompok 1 tadi. Yani itu selain menjual ke tetangga sekitar secara langsung nih, ya, secara langsung juga melakukan penjualan secara online. Nah, melalui apa kegiatan online-nya? Melalui aplikasi, ya,
ya. Terus aplikasinya menyediakan jasa kurir. Nah, kurirnya itu yang mengantarkan baksonya Yani kepada konsumen. Hebat sekali ya nih berarti. Ya sudah berinovasi. Jadi jangkauannya semakin luas. Nah, siapakah konsumennya Yani? Para tetangga dan pembeli lainnya. Tetangga itu berarti yang membeli secara langsung kepada Yani. Sedangkan orang lainnya itu siapa? Orang yang membeli baksonya Yani secara online. Secara online baksonya dibeli, terus diantarkan kurir, dikirimkan ke konsumen melalui aplikasi. Terus yang keempat, siapakah yang sikap apakah yang dapat kita tiru dari Yani? Tadi apa? Kerja, maaf. Terus pantang menyerah, terus semangat. Nah, sikap Yani itu harus kita tiru. Ya, harus kita tiru. Ketika aku jual bakso biasa, kayak bakso-bakso yang ada di Pujiarto ini, ya, berarti penjualnya secara langsung kepada konsumen. Berarti dia juga memproduksi, dia juga mendistribusikan secara langsung menjual kepada konsumen. Tapi Yani tidak, selain menjual secara langsung, Yani juga memasarkan produksinya baksonya tadi secara online. Jadi jangkauannya luas. Kalau kamu besok menjadi seorang wirausaha, harus berpikir seperti Yani, gimana caranya mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Berjualan online. Orang tinggal duduk di rumah, ingin bakso, klik, baksonya diantar gosen, GoFood, ya, baksonya sudah nyampe ke kita. Yani dapat untung banyak, karena pangsa pasarnya sudah semakin luas. Gitu. Ya, paham ya sekarang ya? Kenapa orang-orang cepat suksesnya itu? Karena dia berpikir kreatif. Mungkin Yani juga bisa melakukan inovasi di baksonya. Contohnya ada bakso beranak, ya kan? Ada bakso yang diisi sambal pedas, misalkan. Ada lagi bakso yang diisi telur bumbu dan lain sebagainya. Itu inovasi. Ya, sebagai penjual kita harus berinovasi agar produk kita menarik, agar diminati oleh konsumen. Ya, itu jadi setelah melihat kasus tadi, ya, melihat kasusnya yang tadi, apa sih yang dimaksud dengan produksi? Apa kira-kira? Ada yang bisa? Angkat tangan kalau boleh. Apa yang dimaksud dengan produksi? Apa? Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah barang atau sumber daya yang ada di alam menjadi barang yang bermanfaat dan berguna untuk manusia. Contoh sepele aja, bakso tadi daging kalau dibiarkan, daging sapi kalau dibiarkan jadi bakso enggak? Nah, kalau diproduksi jadi dibikin bulan-bulan, dimasak jadi bakso, jadi menarik, jadi enak. Anak kecil suka, bahkan orang dewasa, nenek-nenek juga suka. Menambah nilai juga suatu. Jadi produksi itu tidak hanya memproduksi saja, tapi menambah nilai guna suatu barang juga dikatakan produksi. Mungkin mengolah barang bekas, ya. Ada orang, kamu pernah lihat nggak di jalan-jalan ada robot dari besi tua gitu? Pernah lihat? Nah, pernah kan? Ya kan? Mungkin ada bekas pelek, bekas apa disulap jadi kerajinan, ya kan? Pernah lihat nggak? Ada bambu bekas, ya kan, disulap dari kerajinan. Nah, itu menambah nilai guna suatu itu yang dinamakan produksi. Nah, produksi itu ada dua, ada produksi barang,
juga ada produksi jasa. Kalau produksi barang jelas, kayak yang dilakukan Yani, kayak yang dilakukan nelayan, kayak yang dilakukan petani memproduksi sesuatu, atau pabrik kain, pabrik elektronik itu memproduksi sesuatu berupa barang. Nah yang jasa gimana? Ada yang tahu contohnya yang jasa? Ada nggak yang tahu contohnya produksi jasa? Nah, ojek itu produksinya jasa. Terus apa lagi? Nah, kurir, oke, produksi jasa. Terus apa? Nek kamu sakit, siapa itu yang berani? Dokter. Dia jual barang apa jasa? Jasa. Lalu apoteknya jual obat. Terus kemudian pengacara jual jasa apa jual barang? Jasa. Oke. Terus kemudian ini yang ada di depan ini pakai baju putih hitam ini jual jasa apa jual barang? Saya nggak bawa apa-apa, bawanya ilmu. Jadi jasa itu bisa kamu rasakan manfaatnya, tapi tidak ada wujudnya. Bisa kamu rasakan manfaatnya, ya kan? Nah, faktor-faktor yang menentukan produksi itu ada 4. Ya. Yang pertama harus ada alam, dari alam. Kalau nggak dari alam, apa yang mau diproduksi? Semuanya berasal dari alam. Ya, semuanya berasal dari alam. Pasti berasal dari alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Kalau nggak ada kerja, nggak mungkin bisa memproduksi. Ya, nggak mungkin. Nah yang kedua bawahnya ini adalah tambahan, yaitu modal. Harus ada modal, tapi ini pelengkap. Ya, yang ketiga keempat harus memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, ini tentang distribusi yang dilakukan dari tadi salah satu contohnya. Yang ada distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Terus kemudian kita masuk ke konsumsi. Konsumsi itu ada 3, yaitu yang pertama konsumsi untuk rumah tangga, seperti yang ada di rumah kalian sehari-hari, ya kan? Terus ada konsumsi untuk perusahaan. Jangan salah ya, perusahaan itu selain sebagai produsen, kadang-kadang yang sebagai produsen, dia juga melakukan konsumsi. Karena apa? Beli bahan bakunya dulu dari orang lain. Ya, dan pemerintah juga sama. Ya, pemerintah itu butuh beli macam-macam, makanya ada rapat kerja anggaran setiap tahun. Kita mulai memasuki bagian akhir. Nah, kesimpulan dari pembelajaran yang kita bisa dapat pada hari ini apa? Kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Di situ ada di RKPD ada, ya, ada panduannya. Coba masing-masing individu menyimpulkan sendiri-sendiri, tapi tetap mengerjakannya dalam kelompok. Ya, ini kesimpulannya. Coba disimpulkan kira-kira apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, hitung menit cukup? Oke, baik. Coba salah satu mewakili memaparkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4, silakan kelompok 4. Kelompok 4. Sini. Nah, kesimpulannya apa? Silakan. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Dan kegiatan konsumsi ialah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai barang dan jasa yang menghasilkan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut
Kalau mau tanya, ada yang kurang nggak dalam pembelajaran kali ini? Tidak. Pembelajarannya menarik. Menarik. Suka video beranimasi? Suka. Suka model problem based learning? Suka. Oke. Besok belajar seperti ini lagi mau? Mau. Baik, terima kasih kalau gitu atas perhatian dan kerjasama kita sehingga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Yang dia sudah dikerjakan tadi dikumpul. Nah, yuk dikumpulkan dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Mohon maaf, KPJ-nya dikumpulkan. Ya, fantastik kayak kelompoknya boleh dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Silakan kumpulkan di depan dari kelompok satu, kelompok dua, terus kelompok empat. Dikumpulkan kelompok satu, terus kelompok dua. Kelompok dua, oke, kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Baik, terima kasih. Ada yang belum atau sudah semua? Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.